Yesus yang disebut Kristus atau Yesus bandit pembunuh ini Barnabas ini? Katanya. Maka pada saat itu orang Israel berkata, bebaskanlah bagi kami Barnabas si pembunuh itu, katanya. Saliblah Yesus ini. Di situ sebenarnya nubuatannya itu kan Yesus itu disalib. Putus-putus dia kan ya, atau aku yang putus-putus? Dia sebentar. Dari tadi dia Yesus Barnabas itu adalah sontingnya itu, akunya itu Yesus Barnabas itu. Aku yang penuh dosa ini, dosa atas Yesus yang menggantikan kematianku. So, Yesus Barnabas itu cerminan akunya itu, dosa yang penuh dosa ini. Dibebaskan setelah aku oleh kematian darahnya itu. Apalagi nih? Coba gini aja deh. Kalau kita berbicara terkait dengan salib, Yesus banyak data di dalam Bible Anda sendiri mengatakan, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Jadi yang mana yang betul? Yesus yang memikul salib untuk kalian atau kalian yang wajib memikul salib masing-masing? Nah, sama seperti Yesus yang memikul salib, kami juga akan memikul salib kami. Mana salib buktinya kau memikul salib? Pandai-pandaian. Matius 10 nomor 28. Orang yang tidak mau memikul salibnya dan mengikuti aku tidak patut menjadi pengikutku. Terus kenapa pula Yesus kau limpahkan ke sana? Kenapa salibmu kau limpahkan ke Yesus? Sementara Tuhan tidak ada dalilnya di kitabnya Yahudi, Tuhan menyalib orang benar untuk menyelamatkan orang yang tidak benar. Betul. Abangnya. Nah, terus kenapa kamu mengatakan Tuhan yang mengutus Yesus? Kau memfitnah Tuhan, itu namanya. Tuhan mengutus Yesus. Iya. Iya. Di mana dalilnya Tuhan mengutus orang benar untuk menyelamatkan orang bersalah? Tuhan Yesus menanggung kutuk itu. Ya itu maumu. Itu maumu. Sekarang yang saya tanya, Tuhan mengutus orang benar untuk menyelamatkan kamu yang orang bersalah, itu dalilnya di mana? Kok bilang mauku? Bukan mauku, mau Yesus. Di mana Yesus mau menyalibkan dirinya untuk orang, untuk kamu? Matius mengatakan 10, Matius 10. Dia berjalan menuju salib itu. Matius 10 nomor 28. Orang yang tidak mau memikul salibnya dan mengikuti aku tidak patut menjadi pengikutku. Lukas 9:23. Kata Yesus kepada mereka, setiap orang yang mau mengikuti aku, dia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya setiap hari dan mengikuti aku. Ya. Arti salib itu ngerti ya, Pak? Maksudmu gini. Salib itu kutuk hukum. Sabar dulu kau. Salib itu kutuk. Tahun 2020. Salib itu hukuman. Aku dulu anak muda. Sekarang yang mengajarkan bahwa Yesus dikutuk oleh Tuhan itu siapa? Aku belum ngomong salib. Iya, ini pertanyaanku. Yang mengajarkan kamu mengatakan Tuhan mengutuk Yesus itu siapa? Pandai-pandaian kan? Tuhan difitnah, Yesus difitnah. Nah, siapa lagi nanti difitnahnya? Ucoknya sendiri difitnah itu nanti. Siapa yang mengutuk Yesus? Kata saudara Dongki tadi, yang mengutus Yesus adalah Tuhan. Mana dalilnya? Ada dalilnya enggak? Tuhan mengutuk Yesus itu dalilnya ada enggak? Pandai-pandaian, kalian hanya ingin bebas melakukan maksiat, melakukan dosa, melakukan pelanggaran, dan Yesus kalian jadikan sebagai tameng. Itulah kalian. Pengecut. Kalian tidak mau bertanggung jawab terhadap apa yang kalian lakukan sendiri. Padahal Yesus sendiri di banyak dalil, Matius 16:24, Yesus berkata kepada murid-muridnya,
setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, dia harus memikul salibnya dan mengikuti aku. Itu kata Yesus. Markus 8:34. Yesus kemudian memanggil orang banyak dan memanggil juga murid-muridnya dan berkata, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikuti aku. Yesus mengajarkan pengikutnya dan orang-orang untuk menanggung beban sendiri. Gak ada itu ajaran kau itu, bahwa dosa-dosamu ditanggung Yesus sehingga Yesus itu terkutuk. Tuhan lu sendiri, lu suruh nanggung dosa-dosa kutuk lu. Lu yang dikutuk, Tuhan lu yang lu kasih kutuk itu. Habis itu kau fitnah sang Bapa. Bapak lah yang mengutus Tuhanku ini, karena Tuhanku ini mengambil dosa-dosaku, sehingga kutuk yang harusnya ke aku ditanggung sama dia, sehingga Bapak mengutuk anaknya sendiri. Kampret. Di mana ku dapat ilmu itu? Maka muncul pertanyaan, di mana Bapa Elohim mengutus Yesus yang dikasihi lalu mengutuknya? Di mana? Pandai-pandaian. Kalian yang mencambuli kambing, Yesus pula yang nanggung kutukannya. Parah kalian ini. Kalian yang merampok, Yesus yang dikutuk. Kalian yang mencuri, Yesus yang dikutuk. Apanya kalian ini? Agama dari mana yang kayak gitu? Siapa yang ngajarin kayak gitu? Yesus yang dikutuk, Tuhan juga kau bawa-bawa. Padahal yang mengaku dirinya dikutuk itu, yang terkutuk menurut ajaran saudara, itu Paulus sendiri yang mengatakan kalau dirinya itu dikutuk. Paulus loh, dia yang berkata demikian. Apa yang dikatakan oleh Paulus terhadap kalian itu? Ya, dia yang menanggung kutuk. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku kaum sebangsaku secara jasmani. Paulus yang mau terkutuk, bukan Yesus. Yang mau terkutuk itu Paulus. Roma 9 nomor 3. Orang yang mau terkutuk Paulus. Yesus tidak mau terkutuk. Apa buktinya Yesus tidak mau terkutuk? Apa buktinya? Yesus senantiasa mengasihi Bapa. Yesus senantiasa mentaati Bapa. Yesus senantiasa melakukan apa yang berkenan pada diri Bapa. Yesus melakukan apa yang diperintahkan Bapa. Dan bahkan Yesus mengatakan, makananku adalah melakukan pekerjaan yang diperintahkan Bapa kepadaku. Roma 4 nomor 34. Di mana Yesus mau dikutuk? Yang mau dikutuk itu Paulus. Paulus yang menulis surat Roma 9:3. Bahkan aku mau terkutuk dan aku mau terpisah dari Kristus demi untuk saudara-saudaraku kaum sebangsaku secara jasmani. Siapa itu? Roma. Secara jasmani Paulus itu orang Roma. Jadi demi untuk saudara-saudaranya orang Romawi, Paulus rela dikutuk dan Paulus rela terpisah dari Kristus. Itu dalil. Yesus mana mau dikutuk? Apalagi yang mengutuknya Tuhannya, gak mau dia. Makanya dia selalu melakukan apa yang berkenan di hati Bapaknya. Kalian ini pasukan bodrex dari mana? Siapa yang ngajarin kayak gitu? Tolong. Ini edukasi. Masih banyak saudara-saudara kita Kristiani yang mau mendapatkan pencerahan tanpa tendensi doktrin dan dogma. Mereka betul-betul ingin tahu isi Bible dari orang-orang yang tidak punya kepentingan. Tapi betul-betul menyampaikan isi Bible, lalu kemudian menjelaskan isi Bible itu secara logika, nalar sehat. Bukan dengan tendensi mengajak kepada sesuatu keadaan yang tidak seharusnya seperti apa yang ada dalam Bible itu sendiri. Yesus sendiri kok yang mengatakan, banyak dalilnya, lebih 10 dalil. Di mana Yesus mengatakan bahwa orang-orang harus kemudian
memikul kuknya sendiri. Harus bertanggung jawab terhadap bebannya sendiri. Tak boleh bebannya diberikan kepada orang lain. Matius 11 nomor 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Itu ucapan siapa rupanya? Siapa yang memerintahkan kemudian memikul kuknya masing-masing? Yesus kan? Iya kan? Benar kan? Terus kenapa kalian kan? Matius 11:29 itu nyata loh. Nyata itu Yesus yang berkata di situ. Pikulah kuk yang kupasang. Apa maksudnya itu? Kalian bebas dari kuk. Sementara Yesus memerintahkan memikul kuk. Paulus mengatakan dalam Galatia 5 nomor 1, kalian merdeka dari kuk. Mana yang betul? Yesus memasang kuk untuk pengikutnya. Paulus memerdekakan kuk dari pengikutnya. Seperti sebelis. Kok seperti ini pertanyaan. Kok seperti Tuhan memasang kuk kepada Adam. Adam, jangan kau makan buah pengetahuan baik dan jahat. Iblis datang melepaskan kuk itu, memerdekakan kuk itu. Yesus memasang kuk untuk muridnya. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Kata Yesus, datang Paulus membebaskan itu. Kristus telah memerdekakan kita. Berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk penghambaan. Apaan suwe? Kok bertentangan nyata gitu? Ini kalau kalian tidak dijelaskan kayak begini, mana bisa tahu, mana bisa paham. Yang ada cuman ke sono manggut-manggut saja, berdoa keluar air mata. Habis itu merasa, wah Tuhanku maha kasih, bayar perpuluhan. Padahal Yesus ajarannya tidak kayak gitu. Matius 16 nomor 24, Matius 10 nomor 28, Lukas 9 nomor 23, Matius 10 nomor 38, Matius 16 24, Markus 8 34. Lalu kemudian data-data setelahnya, apa yang dikatakan? Setiap orang yang mau menjadi pengikutku, ia wajib memikul salibnya sendiri. Nah, kok sekarang Yesus pula yang harus memikul salib kalian? Yesus mengatakan setiap orang yang mau jadi pengikutku, kudu wajib memikul salibnya sendiri. Tidak bisa menjadi pengikutku kalau mereka tidak memikul salibnya sendiri. Tidak layak menjadi pengikutku kalau dia tidak kemudian memikul salibnya sendiri. Kok sekarang Yesus pula yang harus menanggung semua dosa-dosa kalian? Sudah begitu, yang harusnya dikutukkan kami, Bang Suma. Tapi kadang Yesus mengajarkan kasih, terus maka kutuk yang sejatinya kami diberikan diambil sama Yesus. Prat! Itu maumu. Apa buktinya? Yesus dalam Matius 25 nomor 41, enyahlah dari hadapanku hai kamu orang-orang terkutuk. Ayo, siapa ini orang yang terkutuk ini dalam pandangan Yesus? Yang terkutuk dalam pandangan Yesus siapa? Orang-orang yang tidak menjalankan perintah Bapa Elohim. Kalian pula, kita sudah dimerdekakan dari perintah Elohim. Sekarang bukan mikir lagi hamba Tuhan. Sekarang anak Tuhan mikir ini. Jadi tidak menyembah maki kita. Lah Yesus malah mengusir orang-orang yang terkutuk. Orang banyak yang di sini yang tidak menjalankan hukum Taurat, terkutuklah dia. Itu kata Yesus loh. Orang banyak yang tidak mentaati hukum Taurat itu terkutuk. Bahkan mengatakan siapapun yang meniadakan setitik, meskipun yang paling terkecil dari hukum Taurat, dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terendah, terhina dalam kerajaan langit. Loh, kok sekarang justru kalian tidak melakukan itu? Habis itu kalian buang sampah itu ke Yesus. Kayak mana ceritanya? Yesus orang suci, dia jalan kebenaran, bahkan dikatakan dia ada hidup yang kekal. Kok dia mati terkutuk?
Boleh saja itu betul, boleh. Tapi Kristus yang mana? Ingat ya saudaraku nih, catat baik-baik. Di dalam Galatia 3 nomor 13, di situ tak ada Yesus loh. Tapi apa dikatakan oleh Paulus? Kristus. Kristus loh yang dikatakan Paulus. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Torah dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Kristus loh. Sementara Yesus mengatakan, sebab Kristus palsu akan datang melakukan tanda dahsyat, mujizat-mujizat, kekuatan-kekuatan, sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku telah mengatakannya kepadamu terlebih dahulu. Jadi ketika ada orang yang berkata, ada Kristus di padang gurun, ada Kristus di dalam belek, jangan ente percaya. Ada Kristus palsu kan? Sebab Kristus palsu. Nah, Paulus mengatakan, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Torah. Bagaimana kalau ternyata yang dikutuk ini adalah iblis? Adakah dalil bahwa yang dikutuk itu iblis? Ada. Di mana? Kejadian 3, Bung. Itu jelas itu. Jangan-jangan yang dikutuk di atas tiang salib ini, jangan-jangan. Ini bukan kesimpulan. Jangan-jangan. Coba. Kalau Anda ngotot mengatakan itu Yesus, tolong kasih dalil. Di mana Tuhan mengutuk anak yang dikasihi? Di mana Tuhan mengutuk orang yang benar? Di mana Tuhan mengutuk orang yang dimuliakan sebelum dunia ada sudah dimuliakan? Di mana Tuhan mengutuk orang di mana Tuhan itu berkenan pada orang tersebut? Inilah anakku yang kukasihi. Nah, kepadanya aku berkenan. Ayo. Kok dikutuk? Siapa yang mengutuk? Tuhan. Yang dikutuk siapa? Anak-anak yang dikasihi. Bagaimana ceritanya? Supaya menyelamatkan para pelaku dosa. Pret! Keluaran 23 nomor 7 8. Jangan kau membunuh orang yang benar. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Loh, kok ini ada yang dikutuk orang benar demi untuk menyelamatkan orang yang bersalah? Apa pula? Cobalah saudara-saudaraku ya. Tolong berikan kita ilmu yang bermanfaat. Ketika Anda mengatakan Yesus yang dikutuk dan yang mengutuknya adalah Tuhan, kasih dalil please. Karena masih banyak saudara-saudaraku yang aku cintai, yang aku kasihi dari Kristen, yang masih mau belajar. Mereka tidak mau mati dalam keadaan terdoktrin dan terdogma. Tapi mereka betul-betul ingin merdeka, belajar Bible sebanyak-banyaknya untuk mengetahui poin kebenaran itu seperti apa adanya. Tolong kasih dalil di mana Bapa Elohim mengutuk orang yang benar. Silakan, saya tunggu sampai 5 menit sebelum kiamat pun. Kalau tidak ada jawaban yang benar, berarti betul yang disalib ini terindikasi tidak mungkin orang yang benar. Demikian. Ya, buat teman-teman Kristen, silakan naik ke atas ya untuk diskusi, jangan sambil hujat-hujatan ya. Ini tema yang bagus. Ayo teman-teman Oten. Yang Muslim jangan minta naik dulu ya, yang Muslim biar teman Oten dulu yang naik, biar ada diskusi ya. Ini Putrasi kebanyakan makan ini nih, takokak deh. Mau curhat lagi loh Putrasi. Putrasi,
Wih, Terasi, dibuka mute-nya. Iya ya, selamat malam. Selamat malam. Ya, tadi Bang Zuma saya dengar dia bilang Bapak mengutuk atau orang yang mengutuk Bapak gitu. Ya, namanya kita di dunia ini kan ada orang menyembah berhala gitu. Berhasil kamu sekarang ini lagi di dunia apalagi di atas pohon? Iya, ini di dunia. Di dunia. Dunia apa itu? Ya, Dunia dalam berita. yang diciptakan Tuhan gitu. Oh, di dunia mana ini Bang? Kau kira dunia ada dua gitu? Dunia dalam berita. Kapan rencana meninggalkan dunia ini? Pertanyaan yang bagus. Pertanyaan yang sangat Kalau bagus. kau mau mengakuinya ya bagus sekali gitu. Malas. Ya sebab orang-orang itu yang membunuh orang-orang kudus gitu. Makan dekat daru, ye. Ya mungkin begitu Bang. Terima kasih. Sok paten kali macam ada pula yang disampaikan. Baru terima kasih. Terus rencana selanjutnya apa? Sal? Ada rencana lain? Nabi bilang bunda rawa pelukat jangan bede. Lukanya. Ya kita mengenal manusia ya. Sebab itu kau berasal dari dia. Kalau kau tidak mengenal manusia, bagaimana kau berasal dari dia gitu? Apakah kamu manusia? Ya saya manusia. Apakah kamu manusia? Manusia yang keberapa di antara keluarga? Saya tanya kau ini. Apakah kamu juga manusia gitu? Kamu di antara keluarga kamu manusia yang ke nomor berapa? Saya bertanya yang ketiga kali. Apakah kamu manusia atau bukan ini? Yesus itu manusia. Saya bertanya kamu. Iya sama dengan Yesus manusia. Membawa nama Mesias. Sebab siapa yang membawa nama-nama Mesias? Yaitu Mesias-Mesias palsu gitu. Siapa itu yang palsu? Kata hal-hal begitu. Karena kau tuh hidupnya dalam kepalsuan gitu. Ini anak ini kayak sakit ini kayaknya. Ya, Iya. ini benar ya. Hakim kan bisa Dia menipu, gitu. kata ibunya Kiranti sering Kajang bisa rutin minum menipu kita, kiranti, gitu. Bang Andi. Oh, kenapa kiranti kau minum itu untuk perempuan? Ya, Ini ini dia nyata apa? ya. Ya, yang penting imani saja katanya. Ya, Nanti baru ajaran yang baik akan selalu baik. kiranti kau oplos kau banterin. Gimana ceritanya? Berarti Ya, Bang Zuma, Meston, saya tanya, kau ini pintar sekali tentang sesuatu ajaran baik juga nih. Bang Zuma, gue tanya nih, apakah jikalau sesuatu yang berhala, dia menghina sesuatu hal yang benar, itu dia terkutuk enggak? Aduh, tanya agamamu. Kenapa Yesus orang benar dikutuk masalah- Tuhan? masalah lain pintar ki. Mm-mm. Kalau Tuhannya dikutuk, tumpah lagi batu. Ya, paling kalian juga mengenal dan mengetahui itu tentang kebenaran gitu. Tetapi Putra. jangan mempersalahgunakan gitu. Putra kamu jenis kelaminnya apa sih, Dek? Saya laki-laki, suara saya laki-laki, kau tidak mengenal manusia. Itulah sebabnya kau tidak berasal dari dia. Pramugari dia Bang Andi. Kenapa Oke, kau Dek. daftar kemarin jadi pramugari? Kenapa kau laki-laki? Kau sudah otaknya sudah terlalu terdoktrin gitu. Tidak ada konsep apa, ya gitu ya, kedoktrinan yang kau pakai gitu. Kamu dalam keluarga disayang nggak? Tanya ke orang gitu, seperti Putra. yang kayak kuis gitu. Kamu dalam keluarga disayang nggak sama ayah ibumu? Kau disayang nggak? Ya namanya orang tua, paling kita disayang gitu. Waktu kecil kamu kasih ASI apa air Waktu tajin? kecil kau di mana? Orang tua kamu di mana? Sampai kau bertanya seperti begini. Nah kayak kau, lepas dari tanggung jawab orang tua kayaknya. Aman ya? Oh, jadi begitu ya. Kau sudah terlepas dari tanggung jawab orang tua kamu gitu. Jadi bagaimana rencanamu selanjutnya? Mau kemana nih? Kapan rencana meninggal dunia? Kan rencana kamu gitu. Rencananya ke situ pertanyaan. Ya mungkin begitu Bang. Oh iya tahu. Iya tahu. Jadi nggak ada masalah ya? Pemain sinetron ini Bang Andi. Tapi dia pikir dia masih depan kamera.
ajaran baik itu dia selalu menceritakan suatu kitab yang baik. Kalau masuk dalam sinetron, masuk lagi dalam hal yang baik, itu kitab apa itu? Ini dokternya kayak Bang Andi di sampingnya. Iya. Najem, sampai sih. Najem. Najem. Ya, halo. Muslim atau Ya, Kristen ya. Bang? Tahu keluarganya Putra Nojem? Ya, Jangan ditanya deh. Enggak. Muslim atau Silakan. Kristen, Bro? saya anti-Islam teroris. Bih, Anti-Islam teroris na huwag madapak. Hayat ni na nihuing kuat. Islam teroris, Zuma teroris. Hayat nyaman nihuing kuat. buset dah. Menderita dia ini. Kita belum ngapa-ngapain merasa tersiksa dia. Nggak bahagia waktu kecil ini kayaknya. Waktu kecil orang tuanya merantau jauh ini. Dirawat sama tetangga. Tetangganya kurang ajar. Ini tetangga yang dulu rawat dia nih. Mana? Dibesarkan sama gorila Bang Andi. Tidak mengerti yang lain ini, mereka mendengarkan gitu. Mereka tahu jati mereka nggak menipu gitu. Sebelum Datang ini kayak- jalan yang sama gitu. Datang tetangga dia. Mantra Sebelum dukun dia. berasal dari dia, bisa mendengarkan perkataan dia, bisa merasakan dia, kehadiran dia gitu. Ini Putra kalian kau ya? tidak merasakan nih kalian kenapa ini, Putra yang kau omong ini kau ngerti sendiri nggak sih? Enggak. Bang? Kau juga mengerti bagaimana kau tidak mengerti gitu. Kau sendiri. Kau sendiri nggak ngerti apa kau ucapkan. Nah, sebabnya kau mempermainkan Alkitab orang. Itulah sebabnya. Putra, kau mandi berapa kali sehari mandi? Kau mati suri atau kau dibangkitkan itu. Kau kan mati suri lah. Berkati dengan Ya, oh. Lacak kuridi. Kau mandi berapa kali sehari, Putra? maut sudah dikalahkan. Kau mau cari apa? Kesalahan di mana lagi? Tidak ada kesalahan. Kau tidak percaya Mesias, bagaimana kau diselamatkan? Tidak ada jalan kepada Bapa. Mesias dia Kau mau. menjadi Mesias gitu. Merasa Bang Andi. Tanggung jawab kau dek. Iya, karena saya mau percaya kepada Mesias. Terang, Saya tidak percaya gitu. Oh Tanggung Putra, jawab mau kau. kau kusuntik mati. Astagfirullahaladzim. Ingat, Bang Andi Allah tanggung jawab. berfirman, bukan Tuhan Allah berbicara. Ingat itu baik-baik. Jangan mensalahkartikan suatu kitab-kitab orang dan kau menjawab sesuatu perkataan yang kau punya kesaksian. Mulut lebih kejam daripada perbuatan. Wih. Sebabnya kau tidak mengenal Maaf anak-anak. Allah. Dan kau Habis makan belut mengenal listrik. karunia Allah gitu. Ya mungkin sedikit aja buat pelajaran kita di malam hari ini. Terima kasih banyak. Mau mengajar dia. Terima kasih Bang Andi dan Wan Dosen Ali dan SLB. Forum Debat. Kunci dongkrak kemana, Putra? Putra, kunci dongkrak di mana? Kau bertanya yang tidak ada di ku punya otak gitu. Orang nanya baik-baik, Putra. Emosi dia. Masya Allah. Barakallah. Kasih sahabat siapa tuh Al-Fatihah ya. Ya berbahagialah yang mendengar perkataan Sang Firman gitu. Wih. Emang kamu hidupnya bahagia sekarang? Ya namanya Alkitab menceritakan tentang Firman. Kau menceritakan Tapi kayaknya tentang hidupmu nggak apa? bahagia Coba deh, kau Tra. jelaskan dulu. Tra, kayaknya hidupmu nggak bahagia. Kenapa? Oh. Selama ini Atala Najwa. bukalah di dalam Al-Fatihah. Firman ini. Atala iya, Najwa. Bukalah di dalam ayat Firman Masya ini. Allah, barakallah. Bagaimana kau tidak pernah ibadah gitu? Apalah orang ini. Acak kuridi. Hei, masolang generasi. Bicara depan cermin kayaknya bicara depan cermin ini sendiri diri ada teman bicara. Latihan ngomong dia. Jadi mungkin mau anu tuh jadi aktor kah apakah mungkin saingi gurunda jadi artis. Wih. Dia keluar dari rumah mau makan serabi. Iya, sekarang. Dunia itu hanya sementara. Taunya deh pas keluar injak tai sapi. Rencana makan serabi tai sapi dia injak. Malah. Awe masih. Masa manusia tidak bisa tuh. Awe kasih nah. Wah, kan lama rupa. Host, kenapa diem host ini tamunya kenapa host?
Mana tahu nggak? Host lagi Boleh, tumbuh Ji, cemangi. Kenapa Bunda Rahma? Kalau sudah kau pakai itu cemangi di itumu, ucok. Yang gue kata pakai gua. makan ikan. Yang kau jete ayam mah, Tai bengkak. sapi. Baru saja injak tai sapi. Tidak dosa Jaki ini kasih begitu orang kasturun belajar. Dia pun dia mau. Dosa Ki. Dia cepat tolak-tolak dirinya. Iya dia kalau bicara anu pintar Ki. Dia sendiri nggak ngerti apa yang dia omongin, kiri kanan gitu. Tidak ngerti apa yang dia bilang ya. Iya, ini orang tuanya siapa ini anak ini, kasihan juga. Salah urus ini anak waktu kecil nih. Salah urus. Hari-harinya ditanam di tanah sengketa Bang Andi. Ya, Mas Sahuri. hari-harinya ditanam di tanah, ditumbuhi pohon ara. Nah, kira lagi satu. Nah, Ada kira yang lagi satu. bilang Sunting sing. buang aja ke sawah katanya. Petin mabuk. Enggak, Terus apa maksud saya gini Bang Andi. Ini kan ada juga teman-teman kita Kristiani yang mendengarkan, mereka kasihan mau belajar, menimba ilmu. Ya harusnya belajar dulu gitu loh. Karena akan disimak sama teman-teman kita. Ya juga. Jadi kalau naik di Komal itu ya minimal belajar lah. Habis belajar gitu. Atau paling tidak lulusan STT suruh ke sini. STT Nias. Ya kan ya, STT Nias bagus-bagus itu karena mereka belajar. Boleh sih ini. psikologi. Boleh dia awam tapi bertanya nggak apa-apa sih. Yang penting ada tempat menerima jawaban. Nah, itu dia. Tuh minta lagi naik itu. Wih, apa ini? Glitter. GTDM. Selamat malam saudara. Ya nangka lambu manuk curiga ke iya. Curiga memang ndak iya aku. Benda ni lambang jangan-jangan kaman yo. Ai curiga mana ke. Matius 3:16. Matius 3:16-17. Bang Zuma, saya cuma bertanya gini, tidak bisa kita berbohong gini. Ali Imran ayat itu tidak menyatakan aturan Alkitab sama gitu. Jadi kalian membawa ajaran itu, ya ajaran yang baik gitu. Tidak ada penghujatan dalam ajaranmu gitu. Karena suatu ajaran penghujatan itu. Kau ini bertanya sangat apa sih? PRT. Jadi gitu saja. Terima kasih. Apa na Ajaran yang baik sangat? akan selalu baik gitu. Oh, boleh. Noise. Hujan. Lanjut. Ya, Hujan hanya lagi, itu yang Sam. bisa saya sampaikan Hujan, karena kan? kalian tidak mengenal Mesias. Terima kasih. Ayo Ya, bahas. teman-teman OTN yang lain yang naik ya, yang mengenal Mesias ya. Dia mau framing itu, umat Islam boleh berbohong, dia mau framing itu. Boleh bro, boleh kita bohong dalam hal-hal tertentu demi untuk kemaslahatan, boleh lah. Masa ada penjajah lagi mas, misalnya mana si Pitung, masa kita jujur ngasih tahu? Ada negara nanya nih, berapa kekuatan negara kamu dalam hal pertahanan negara? Masa kita jujur? Boleh bohong lah, itu kan rahasia. Cari pendeta yang cari di mana bang? Kita udah nyari pendeta yang pengen diskusi tapi nggak ada yang berani. Jangankan pendeta, jemaatnya aja udah nggak ada yang berani sekarang.
ada pasti dinaikin lah, masa enggak? Kita kan butuh hiburan juga, guys. Coba ganti topinya, siapakah yang terkutuk? Jangan nyebut nama, jangan nyebut nama. Siapakah yang terkutuk? Gitu. Siapa yang terkutuk, itu aja. Bom. Nah, itu aja. Kalau di Islam yang terkutuk ya iblis. Kalau di kitabnya Yahudi sama. Yang dikutuk oleh Elohim itu ya manusia bersifat iblis. Ada ini Kang, siapa nih? Oten. Sinyalnya dia belum duduk. Yang muslim jangan minta naik dulu ya, yang muslim ya, biar nggak berat ini HP-nya. Skor-skornya susah nanti kalau minta naik semuanya. Yang Kristen aja dulu naik. Jitox Kristen saudara Jitok. Udah duduk dia kan? Kristen. Udah dulu di tempatku. Belum. Jitok Kristen. Si muter kayaknya. Masih muter dia. Putra menelo tidur deh. Cuci kaki, sikat gigi tidur. Daripada kau ngedumbel kayak gitu, nggak enak didengar. Jadi murid saya Alberto kemana ya Alberto ya? Udah lama ini mana ini Alberto kemana nih? Udah lama nggak ini? Udah sembuh kayaknya. Dulu Bang Juma itu, kirain pendeta Alberto. Melawan Bang Juma ditantang oleh pendeta. Wih, ternyata Alberto. Udah nggak aktif nomornya. Ini yang harus sama guru nama ini Lamsen. Udah lama nih Lamsen. Jadi hari Pak Lamsen udah tidur. Ini Bunda Rahma naikin ini aja. Nggak apa-apa. Ada yang mau ditanyain mungkin. Bunda Nisa, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salah pencet kayaknya ya. Dulu di Zoom tuh teman-teman tuh ya Zoom dulu itu ya kita bagi link. Tapi orang-orang Zoom sekarang udah pada nggak berani lagi apa. Udah ketahuan dia itu. Siapa nih? Naik ten. Namanya naik ten. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ada yang tidak ingin disampaikan Bang? Kenapa hotel-hotel tidak naik? Hotel-hotel. Pas orang Bugis ini. Gimana Bang? Nggak ada lah Pak. Gimana kalau nggak ada masa dipaksa anak orang? Di mana ini Bang? Hah? Oh di Wajo. Daro tempe Bang. Belum ngomong deh. Oh belum ya? Terus siapa yang ngomong Wajo? Oh si Drap. Astagfirullahaladzim. Share teman-teman, saudara netizenku yang baik hati, tap layar.
supaya komal kita ini terdeteksi oleh oten-oten. Kalau teman-teman yang ada di Sulawesi Selatan ya dan sekitarnya, maupun di luar Sulawesi Selatan, yang ingin menikmati bulan suci Ramadan 1 bulan penuh, silahkan merapat di Masjid Nur Maulida di Rumah Hobbit Bolangi. Di sana nanti pembinaan mualaf, kajian Islam sambil ngabuburit, menunggu buka puasa bersama, sholat maghrib bersama, tarawih bersama, sampai sahur bersama. Jadi kajian Islam sebulan penuh di Masjid Nur Maulida. Silakan merapat yang mau bergabung. Ada yang tertarik silakan merapat. Hubungin kami aja. Asik loh bulan puasa buka bersama. Buka bersama, bukber. Apalagi sahur bersama. Wih, cakep itu. Sholat subuh bersama. Sholat subuh berjamaah maksudnya. Ya, ini terbuka untuk umum juga ya teman-teman. Silahkan kalau ada yang ingin menikmati suasana puasa di Bolangi, silahkan hubungi Bang Handi ya teman-teman ya. Oten juga bisa ya, onten ontohon, borokokok, belegug, silahkan ya. Kalau kalian nggak punya beras, ingin makan enak, silahkan ya. Terbuka buat umum, siapa tahu nanti ada yang mualaf syahadat ya setelah ikut buka puasa bersama. Kan kita nggak tahu hidayah datangnya di mana dan kapan ya. Oke. Mudah-mudahan ada ya, insya Allah ada nanti di sela-sela Ramadan. Insya Allah ada yang mau mualaf, insya Allah ya. Siapa tahu si Luga, si Bom atau siapapun itu, Rudi Yohanes gitu ya. Karena udah nggak tahan diserang lagi sama Oten ya, Rudi Yohanes akhirnya mualaf. Tempatnya di bayar ya. Tempatnya di Bolangi, Sulawesi Selatan. Rumah Hobbit, cari aja di Google ada kok. Kalau jauh ya silakan mungkin berpartisipasi lah ke rekening Makassar Mualaf Center Indonesia. Kan di sana pembinaan mualafnya. Di nomor rekeningnya 401 3000 17173. Banknya Bank BTN atas nama Makassar Mualaf Center Indonesia. Boleh juga ke rekening Yayasan API, tapi dengan catatan untuk buka puasa di Masjid Nur Maulidah Bolangi. Ya boleh aman itu. Itu khusus untuk MMCI, jangan sampai tercampur. Sore-sore di sana itu mantap tuh, sambil ngabuburit. Rumahnya Bunda Rama ya, Bang Andi? Jauh. Dari rumahnya Bunda Rama itu kalau pakai pesawat kira-kira 5 jam. Tapi kalau naik kendaraan sepeda motor paling 1 jam. Enggak, 30 menit tuh udah ini. Tuh 30 menit. Ya, Bang aku tuh mau begitu, Bang aku tuh. Oten ya, Oten silakan. Adipati 71 atau Muslim saudara. Adipati. Halo? Monitor Adipati. Muslim. Iya Bang, mau jadi narasumber Bang? Ada yang mau disampaikan, silakan. Mungkin mau berbagi Bang? Nyimak aja nyimak. Oke Bang, makasih. Sama-sama. Kalau naik pesawat lama itu Bunda Rama. Kalau dari tempatnya Bunda Rama mau ke Bolangi naik pesawat lama itu urusannya. Tapi kalau naik motor 30 menit ya Bunda? Ya kurang lebih lah. Kenapa Tapi bisa? Nyampe nggak ada itunya, bandaranya nggak ada. Nggak Ya kan ada bisa landasan. pesan tiket dulu. Pesan tiket kan Iya. dari Makassar ke Jakarta. Sampai Jakarta balik lagi ke Makassar. Sampai Makassar baru naik motor ke Bolangi. Lama itu, bisa 5 jam. Iya betul. Nah itu maksudnya.
2 jam kan 4 jam PP, 4 jam lebih lah. Tambahin yoi betul kali. 5 jam lah. Ratna, mungkin Bapak Kristen. Ke Oten Ratna. Ayo bunda. Saudara Ratna, Kristen atau Muslim? Ayo teman-teman Kristen. Siapakah yang terkutuk? Oten. Ratna Oten. 3K. Eka ini. Eka. Apa ini Oten pada ini ya? Apakah judulnya nih terlalu strong atau gimana? Ayo. Jadi teman-teman, ya kalau mereka pakai akal, pasti tidak akan mengikuti perkataan Paulus. Sama si Pak Dehe ya, Pak Dehe titik. Pak titik Kristen. Malah sekali ngetik namanya titik Kristen. Aduh ya Allah. Sama Pak Dehe itu benci kali sama Paulus. Bilang Paulus penyesat, jadi nggak diimani surah Paulus. Tapi kalau seorang Kristen tidak mengimani surah Paulus, ya dia bukan Kristen lah. Sebab Kristen lahir dari ajaran Paulus. Ini serba salah mereka teman-teman. Rehan, kalau dia mengikuti Paulus, ya dia siap-siap Tuhannya terkutuk. Rehan, Kristen. Rehan. Selamat malam. Malam, Ya. saudara Kristen, saudara. Kristen. Nah ini mantap. Namanya aja bagus. Mudah-mudahan diskusinya ini Bang. Ya silakan. Ya ini. Nah ini judulnya Bang. Oten naik mau dibagi raskin. Pendeta. Kenapa diganti lagi judul Akang? Silakan. Pendeta. Tadi nggak ada yang katanya berat judulnya, gimana sih? Saudara Rehan ini pendeta. Ya di atas bom lagi. Di atas. Jangan ngaku-ngaku Bang, jangan ngaku-ngaku Bang. Segala. Siapa tadi? Edis, di atas Edis lagi ini. Mantap lah. Berarti kau lebih hebat dari Edis ya. Berarti kau mengimani Yesus bertuhan ya. Tapi saya ingin berdebat sama Bang Juma ini, yang sama-sama berkelas. Boleh Bang. Silakan. Oke. Benar Anda Kristen Bang? Halo Bang Juma, selamat. Halo, Anda Kristen Ya. bukan? Saya Kristen. Untuk Coba saat doa ini. Bapak kami. Allahumma barik lana fima Bukan. Jangan kayak gitu Bang, garing Bang. Wih, nggak perlu kayak gitu lo, nggak usah ngaku-ngaku kayak gitu. Ini yang tadi ini, nggak usah lah, garing itu, sok paten kali. Kurang ajar. Nggak perlu kayak gitulah. Ini bukan tempat untuk bercanda. Ngapain sih harus kayak gitu? Kalau kau di depanku ku lempar batu. Kau kurang ajar tuh namanya. Tobat kau, sholat tobat kau. Disangkanya lucu kali, nggak lucu itu. Betul dia Nggak lucu saraf. yang kayak gitu. Boleh GJ. Astagfirullahaladzim. Nggak pantas kau. Duh. Astagfirullahaladzim. Ayo Oten naik, silakan ya, naik. Ini temanya bagus nih. Oten naik mau dibagi raskin nih. Ayo. Bagi raskin. Bunda Emira mau nyiapin raskin buat Oten yang berani naik. Udah aku bisukan dia. Mau jengkol, Mas, mau jengkol.
Gak jelas. Dia pikir itu hebat begitu ya. Itu kok begitu kok tolol. Apalagi kok Islam. Kalau Oten ya begitulah sifatnya. Kalau kok Islam kok gitu ya kok tolol. Ayo teman-teman Kristen. Bener, ngantuk kalau nggak ada hiburan ya. Teman-teman Kristen naiklah. Jangan-jangan guru udah tertidur lagi. Ayo, hibur kami kawan. Oh tenda harus bagi, aduh mau bagi raskin. Apa itu raskin? Kepanjangannya raskin. Beras miskin. Mana B-nya? Mana B? Huruf B mana? Nggak ada B. Oten aja Bunda Rahma ini harus ini. Jangan dipotong-potong. Pak Dance. Pak Dance bagus kalau dia cerita ininya. Sejarahnya dia mu'alaf ya teman-teman. Perjuangannya Masya Allah. Jadi teman-teman, Kristen ini apa ya aku bilang ya, lahir dari pengajaran Paulus. Paulus membuat sekte di kalangan Nasrani ya, itu disebut Kristen. Ajarannya berbeda, kontradiksi. Entah ini komalnya Akang ini Oten ini loh, menghindar dari komalnya Akang. Kalau Pak Arif, Ustadz Arif, banjir Oten. Semalam sampai pagi, sampai jam berapa? Sampai siang Oten, pada ribut lagi di atas. Share-share ya teman-teman. Tak share-share. Kan si Karyana udah di backlist, makanya nggak pernah saya naikin lagi. Hampir 1 M lebih. Maksudnya satu menit. Nggak, memang Oten ini ibaratnya apa ya? Iya memang angker. Nggak ada Oten ini. Padahal saya baik loh sama Oten. Saya bahagiakan gitu ya. Baik saya. Merekanya aja pada takut. Share-share teman-teman. Ini pun aku undang-undang mereka di Komal di. Ada juga yang ini yang nyangkut. Telepon si itu, si Martin kayak siapa Kang, si Lamsen. Longor-longor Otennya juga. Muslim. Iya Muslim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang disampaikan Bang? Boleh mau menyampaikan sesuatu enggak, tapi minta maaf ya. Dulu sebelum. Boleh Bang. Itu kan kulihat kan Bang Zuma kan sering masuk ke room-room yang Oten itu, yang penginjil itu. Minta maaf ya, bukan mau nyuruh apa. Coba Bang Zuma masuk ke room, serang juga itu room-room yang ateis itu Bang.
Ya, mereka nggak mau ini, nggak mau menaikkan gurunda. Gurunda ngomong sedikit di mute. Mereka itu munafik ya. Beda dengan komal-komal muslim. Kita kasih dia kebebasan bernarasi. Dia aja di sini yang kabur kalau Oten. Kalau kita dinaikkan ngomong sedikit di mute. Udah ateis. Ngapain bang debat dengan ateis bang? Buat apa? Ateis. Oh ateis. Serem juga. Udah Ya soalnya udah gua abang ada aja lihat yang itu kesana bang. beberapa. Kalau ateis bang, sama abang aja ya. Kalau ateis ya bang ya, kita nggak debat sama ateis. Kita di sini debat lintas agama, debat sama yang punya agama. Bukan ini emosian Akang, kasih tahu lah dia kenapa emosi. ATS nggak ada Tinggi, agama pun. tinggi darah kali ini Akang. Dikasih tahu lah jangan. Masa kita suruh ngeramein kemal ateis, bunda ini? Mungkin dia anak baru kan, belum paham bahwa ini dia lo lintas agama ini. Kalau ateis itu tidak mengenal, tidak bertuhan toh. Nggak usah nyimak di situ bang, di ateis. Tinggi darah memang. Ateis. Orang ateis itu apa ya? Gak ada otak. Cak naik cak sini cak. Mana Shalon? Naik Shalon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum semuanya. Numpang tidur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Cak Tata, saya mau tanya Cak Tata. Nanya apa? Ada gurunda mau nanya. Enggak, saya Malu mau saya. tanya ke Cak Tata. Apa yang akan Cak Tata tanyakan ketika debat dengan ateis? Nggak tahu apa. Bahas Nah, kan? apa? Bahas. Ini di bawah dia kan aku awalnya minta maaf soalnya banyak muslim yang jadi ateis. Mana itu bang buktinya banyak muslim ateis? Kalau Kristen iya. Kristen banyak yang ateis. Jangan framing lah. Iya lagi dapat nih akan minum Kiranti. Bunda juga kayak yang baru debat ya. Ngapain debat sama ateis? Bukan maksud ke debat, dikasih dia pencerahan. Bla bla bla, beginilah begini. Mungkin dia orang baru Akang. Dia terkaget-kaget lihat kan orang ateis. Kalau yang lama-lama udah paham kan, nggak ada tempat untuk ateis di komal-komal muslim. Nah mereka tidak bertuhan, sementara dia lo ini ya untuk orang-orang yang bertuhan. Itu gurunda dengan Ustaz Alif masih aktif ya? Masih ada. Saya nanti. Iya, nunggu Oten ini Ustaz. Iya. Saya nanti Bunda piket di jam. sana hujan kan? Iya. Saya mau piket jam 3 nanti ya. Piket jam 3 nanti. Mau nikah jam 3. Masya Allah. Mau tiket, bunda. Astagfirullahaladzim. Kira mau nikah sama Piket koma, Melodi. piket koma. Jam 3 dia tanya jamnya bunda maksudnya gitu loh. Macam mana pula bunda. Benar, orang-orang ateis itu orang nggak mau dikena aturan, orang mau bebas. Ya, jadi kalau mati dia dibuang ke laut. Bernarasi dulu Ustadz. Ustadz bernarasi dulu. Ustaz Alif, ada Ustaz Alif gurunda tidak mau saya. Ada. Mau nyimak ya. Ustaz Alif lagi rehat. Beliau masih sakit. Iya Ustadz. Berbagilah ilmu. Ustadz, kalau kita
izin Ustadku, kalau kita ini kan bentar lagi masuki bulan Ramadan. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kamu, hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkannya orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, itu kewajiban. Jadi Islam itu banyak kewajiban kita harus jalani ya, lakukan. Di Bible mereka itu Yesus pun berpuasa, Ustaz. Nah, katanya mereka pengikut Yesus, tapi mereka rakus ya, nggak ini puasa, nggak mengikuti Yesus puasa. Kenapa itu, Ustaz? Klaimnya ngaku pengikut. Silakan, Ustaz. Ya kan, kalau Islam kan ada kewajiban, udah jelas ayatnya itu. Nah kalau mereka gini loh ya, Yesus ini kenapa dikenal ajaran kasih? Karena memang diutuskan 3 tahun. Walaupun Nabi Muhammad hampir 10 tahun ajaran kasih. Gak ada perintah puasa, sholat, apa belum. Hampir 10 tahun itu. Makanya andaikan Nabi Muhammad selesai 7 tahun diutus misalnya. Setelah itu selesai. Ya pasti kita ajaran kasih. Pasti ayat-ayatnya fa'fu wasfahu, maafkan. Makanya Nabi itu sering disakitin kan. Dihina, diusir. Memaafkan. Nah Yesus juga gitu. Wong diutus 3 tahun. Gak ada kewajiban apa-apa. Wong supaya diakui sebagai utusan aja berat. Mereka menolak. Sama seperti Nabi Muhammad. Perintah sholat, puasa nanti kan. Jadi kayak gitu. Makanya masih banyak yang ingin aku sampaikan sebenarnya. Tapi kamu belum dapat menanggungnya. Berarti kan belum selesai sebenarnya. Kalau Nabi Muhammad kan beda. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Hari ini telah sempurna. Berarti semua ajaran-ajaran syariat akidah semuanya sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad. Makanya ditutup dengan hari ini telah sempurna. Beda dengan Yesus. Masih banyak yang ingin aku sampaikan. Udah Bunda gini, saya ada Gurunda, saya malu saya. Jangan Gurunda lagi rehat di sana hujan gede. Kan hari ini telah kusempurnakan agamaku kalau di Islam ya. Tapi kan di Kristen juga ada. Hari ini telah lahir juru selamat di kota Daud. Hari ini. Nggak nyambung. Udah kayak Oten. Masya Allah ya Ustaz. Jadi kita itu apa ya, bentar lagi diwajibkan puasa. $1990 Kristen. Iya. Ya Allah. Apa ya kalau Nah, Ustadz, kita ini sedikit kajian aja. Sebenarnya musuh yang nyata Muslim ini sekarang ini kan umat kafir nih, Kristen lah, umat kafirnya yang Kristen. Nah, di akhir zaman ini kira-kira musuh utama umat Muslim ini siapa setelah turunnya Yesus? Ya penyesat-penyesat. Karena setiap para nabi diutus, setelah tugasnya selesai, pasti ada penyesat-penyesat. Contohnya, setelah Nabi Muhammad wafat, banyak orang-orang ngaku nabi, atau orang-orang yang murtad. Makanya diperangi oleh Abu Bakar. Wong zakat itu wajib, mereka tidak mau.